Meskipun mereka tidak berbentrokan, Xing Yan jelas bisa merasakan betapa tajamnya pisau lawannya. Sisiknya mulai bergetar sedikit. Serangan tingkat itu seharusnya tidak pernah bertemu langsung. Dia mengangkat tubuhnya dengan susah payah dan cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Sepasang sayap naga membentang di belakang punggungnya. Mereka memukul sekali dan membawanya melayang ke udara. Pada saat yang sama, cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Sisik di tubuhnya segera mulai melepaskan cahaya yang terbakar sepanas api. Xing Yan menggunakan tubuhnya dalam serangan ini, metacenya drakonik, serangan yang sangat kuat dan keterampilan jiwa tipe kontrol. Kekuatan ofensif drakonik meteor sangat kuat. Ketika dia mengaktifkannya, itu juga 3 kali lipat pertahanannya. Saat serangan menghantam tanah, itu akan menyebabkan serangkaian ledakan rantai yang kuat. Dengan budidaya saat ini, serangan itu memiliki jangkauan 30 meter. Saat sayap naganya berdenyut, naga Scarlet melepaskan drakonik meteor sekali lagi. Ini adalah tanda tangannya. Dengan dingin, Wu Yifan tidak berhenti ketika dia terus mengayunkan pedangnya ke udara. Kakinya menyentuh tanah, dan sepasang sayap logam terbuka di belakang punggungnya. Cahaya bersinar ke segala arah, dan dia meninggalkan tanah. Ketika dia bangkit, dia berbelok 90 derajat. Lampu hijau bersinar di pedang hijaunya, dan cincin jiwa kelimanya mulai menyala. Dengung kecil tapi terdengar. Ukuran pedang hijau besar berlipat 2, sekarang sekitar 4 meter, saat cahaya pedang yang menyilaukan bersinar. Jiwa bela diri Wu Yifan adalah pedang Green Steel. Dia adalah seorang kaisar jiwa tipe ranking peringkat 63. Ini adalah keterampilan jiwanya yang kelima, Divine Green Steel Sword. Itu adalah alat langka keterampilan jiwa-jiwa bela diri yang meningkatkan kekuatan jiwa bela diri itu sendiri, seperti keterampilan jiwa dari jiwa-jiwa bela diri binatang. Pedang Green Steel yang diperluas menggandakan kemampuan bertarung Wu Yifan. Xing Yan, yang menggunakan Draconic Meteor, langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak berani menabrak pedang Green Steel ilahi. Namun, dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya. Sudah terlambat untuk mengubah arah. Dalam hal kontrol jiwa bela diri, tidak semua orang bisa membandingkan dengan orang-orang aneh dari Akademi Shrek. Namun, Xing Yan punya rencana sendiri. Dia terus menggunakan Draconic Meteor, tetapi dia tidak menyerang lawannya secara langsung dengannya. Sebagai gantinya, dia melepaskannya ke bawah, menggunakan kecepatan ledakan Draconic Meteor dan pertahanannya yang luar biasa saat dia mencoba untuk menghindari dikunci oleh pedang Green Steel ilahi. Di udara, Xing Yan berhenti menggunakan Draconic Meteor. Lampu merah memudar, dan dia turun ke tanah. The Divine Green Steel Sword, yang sudah ada di udara, tidak menyerah begitu saja. Itu berbalik dan terus mengejar Xing Yan. Apakah Anda pikir saya takut padamu? Setelah serangkaian penghinaan taktis ini, Xing Yan merasa malu dan bingung. Dia berbalik dan meraung dengan luar biasa. Sisik-sisik di tubuhnya berdiri tegak, membuatnya tampak seperti landak besar. Cahaya di sekitar cincin jiwa keenam di tubuhnya mulai bersinar lebih terang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat untuk melawan Divine Green Steel Sword lawannya, kelicikan melintas di mata Xing Yan. Dia menyentuh punggungnya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, sebuah meriam jiwa yang panjangnya 2 meter dan selebar 30 cm muncul. Mulut meriam itu berhadapan dengan pedang Green Steel ilahi, dan bola-bola cahaya merah yang menakutkan datang meledak darinya. Dengan setiap ledakan, cincin jiwa keenam di tubuh Xing Yan meredup. Ini adalah bagaimana kekuatan jiwanya semakin terkuras. Tidak ada cara untuk mengubah pedang Green Steel ilahi pada saat ini. Itu merayap turun padanya dengan kekuatan penuh, masih bersinar dengan lampu hijau menyilaukan. Dalam sekejap mata, itu menabrak bola cahaya merah. Sama seperti Bei Bei katakan, hanya ketika seorang guru jiwa menggunakan alat jiwa dia bisa memaksimalkan kekuatan alat jiwa. Ledakan. Di udara, ledakan memekakkan telinga terdengar. Kedua jenis cahaya, hijau dan merah, digabungkan di udara untuk membentuk bola cahaya 2 warna besar. Sinar cahaya yang tak terhitung mulai terbang ke segala arah, dan pelindung di sekeliling panggung bersinar intens. Ekspresi kemenangan merayap di mulut Xing Yan.
Tidak ada yang tahu kekuatan meriam ini lebih baik daripada dia. Ini adalah meriam jiwa kelas 6 yang paling berat dan paling menguras tenaga. Setiap serangannya sangat kuat. Namanya adalah Gigan Bursting Cannon, dan itu menyaingi Gigan Lightning Cannon. Dalam hal kontrol, Gigan Bursting Cannon tidak sekuat Gigan Lightning Cannon, tetapi dalam hal kekuatan ledakan murni, itu lebih unggul. Kelemahan terbesar Xingyan adalah pertempuran jarak dekat. Namun, sulit baginya untuk menyerang lawan-lawannya dari jauh juga. Cannon Gigan Bursting dibuat hanya untuknya. Xingyan percaya bahwa begitu meriam mencapai sasarannya, bahkan jika Wu Yifan tetap tak terkalahkan, dia masih akan terluka parah. Pada saat itu, dia bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tanda hubung. Di bawah arena, Ji Juechen, si fanatik pedang, tiba-tiba berkata, Sekte Naga Langit telah hilang. Dia tidak mengontrol suara-suaranya. Banyak penggantian untuk Sekte Naga Langit yang berada di zona istirahat menembak Langri melihat Sekte Tang. Namun, pada saat ini, situasi di arena berubah. Tanda hubung. Sinar cahaya hijau sederhana turun dari langit. Itu hijau zamrud, jernih, dan berkilau penuh semangat. Jatuh dengan lembut seperti bulu. Pada saat berikutnya, sisik naga di tubuh Xingyan berubah menjadi hijau. Tepat ketika dia ingin melepaskan jiwa bela dirinya, jiwa berdering di sekitar tubuhnya terbelah, seolah-olah mereka telah dikepung oleh pedang, dan timbangannya terbang kemana-mana. Xingyan dikirim terbang oleh tebasan yang mengerikan. Luka besar membentang dari dahinya sampai ke perutnya. Seandainya wasit, Douluo yang tidak dapat dipecahkan, tidak campur tangan, Xingyan akan dicopot. Apakah dia lemah? Tentu saja tidak. Namun, dia ceroboh. Dengan meriam di tangannya, dia membuat kesalahan dengan meremehkan lawannya. Corak lampu hijau terlalu kecil. Itu seperti residu dari bentrokan mereka. Ketika dia akhirnya bereaksi, sudah terlambat untuk memblokirnya. Lampu hijau mendarat di tanah, dan Wu Yifan muncul dari sana. Wajahnya pucat, dan pedang di tangannya telah berkurang menjadi hanya 1 meter. Lampu hijau berdesir di atasnya seperti ombak di air. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 dari Green Steel Sword, Shading. Langkah membunuh Wu Yifan yang paling kuat adalah menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya tepat ketika ia menggunakan keterampilan jiwa ke-5-nya, Divine Green Steel Sword. Dari Divine Green Steel Sword, dia bisa mengekstraksi bentuk pedang yang sebenarnya dan melepaskan kekuatannya yang menghancurkan. Bahkan jika Xingyan berhati-hati, tidak mungkin dia bisa memblokir gerakan itu selama bentrokan mereka. Satu-satunya cara dia bisa mendapatkan kemenangan adalah terbang sejauh yang dia bisa setelah membombardir Wu Yifan. Perkiraan Xingyan tidak salah. Ketika meriamnya mengenai Divine Green Steel Sword, Wu Yifan bisa melarikan diri dengan Shading. Namun, dia tidak bisa menghindari terluka. Jika dia tidak punya cukup waktu untuk menyerang sesudahnya, dia akan menggunakan lebih banyak kekuatan jiwa. Jika dia menggunakan kedua keterampilan yang kuat dan masih belum menang, dia mungkin akan kehilangan pertandingan. Xingyan kehilangan chapter ini bukan karena taktik, tetapi karena pola pikirnya. Bahkan, sejak awal turnamen, mereka telah meremehkan Sekte Proudshot. Meskipun mereka mungkin tim kedua dari chapter grup kecil, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Di mata mereka, satu-satunya lawan mereka di turnamen ini adalah Gereja Roh Kudus, sekte lain tidak ada artinya bagi mereka. Xingyan hilang karena mentalnya. Xingyan runtuh ke arena. Sementara Douluo Unbreakable telah memblokir sebagian besar pedang Qi, beberapa di antaranya masih memasuki tubuhnya, dan dia terluka parah. Darah mengalir dari lukanya, dan lampu hijau menyala. Sekte Proudshot menang. Saat penghalang pelindung terbuka, sosok tinggi melompat ke arena dengan kecepatan kilat. Dengan cepat, dia tiba di sebelah Xingyan dan mengangkatnya. Dia dengan cepat menyegel meridiannya, dan kemudian menyuntikkan kekuatan jiwa biru ke dalam tubuhnya untuk membantu melawan ki pedang yang kuat dan mengganggu. Wu Yifan, yang wajahnya pucat, tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan cepat mengambil botol susu untuk mengisi kekuatan jiwanya. Ini bukan kemenangan yang mudah, dan dia telah menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak menduga meriam jiwa. Setelah waktu yang singkat,
Pemuda baru dari Sekte Naga Langit membawa Xingyan keluar dari arena, sebelum kembali ke panggung. Kali ini, Wu Yifan dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda ini tingginya 2 meter. Dia hampir bisa masuk ke dalam tubuh seperti gunung musuhnya. Rambut pemuda itu pendek dan seperti jarum, tetapi warnanya biru tua. Kemejanya tidak memiliki lengan, dan lengannya yang berotot tampak seperti diukir dari batu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. "Apakah Anda Kapten Sekte Proudsword?" Pemuda jangkung itu bertanya ketika dia berjalan ke tengah arena. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi. "Ya," jawab Wu Yifan. Sementara dia telah memenangkan chapter pertama, Wu Yifan tidak senang. Dia adalah anggota paling kuat dari Proudsword Sekte. Sementara sekte itu tidak biasa, teman-teman sesama anggota timnya semua peringkat antara peringkat 55 dan 59. Dia adalah satu-satunya kaisar jiwa. Mereka telah mengamati Sekte Naga Langit. Di masa lalu, Xingyan telah menduduki posisi dominan di tim itu, dan pemuda di depannya tidak muncul. Namun, Wu Yifan bisa merasakan dengan jelas sekarang bahwa pemuda ini lebih kuat dari Xingyan. Meskipun Xingyan telah terluka, dan dia mungkin tidak bisa bertarung di putaran berikutnya, berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Sekte Naga Langit. Baik sekali. Pria muda dari Sekte Naga Langit tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke pusat arena dan menunjukkan kepada hakim bahwa dia akan menjadi pesaing kedua dari Sekte Naga Surgawi. Tanda hubung. Di zona istirahat. "Kakak lelaki, mengapa saya merasakan aura yang serupa dengan milik Anda dari pesaing Heavenly Dragon Sect?" Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei dengan suara rendah. Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, "Aku juga bisa merasakannya. Saya takut bahwa jiwa bela dirinya mirip dengan jiwa saya." Petik 2. Sekte Naga Langit, Yu Tianlong. Sekte Proudsword, Wu Yifan. Mulai. Dengan satu perintah oleh Douluo Unbreakable, chapter eliminasi kedua antara Sekte Proudsword dan Sekte Naga Langit dimulai. Yu Tianlong tidak bertarung seperti Wang Qiwer, seperti yang dilakukan Xingyan. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan menuju lawannya. Dia tidak bergerak dengan cepat, langkahnya hanya sedikit lebih cepat daripada orang biasa. Namun, Wu Yifan, yang menghadapnya, merasa seolah sedang menatap gunung, yang semakin membesar dengan setiap langkah. Itu adalah sensasi mencekik. Dalam pertempuran sebelumnya, hampir setengah dari kekuatan jiwanya telah habis. Serangan dari meriam jiwa khususnya telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Menghadapi tekanan ini, Wu Yifan tidak buru-buru menyerang. Pengalaman pertempurannya yang luas membantu menenangkan teror di hatinya. Dia mendapat pegangan dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Karena lawannya tidak terburu-buru, dia juga tidak berencana untuk bergegas. Jiwa bela dirinya, pedang Green Steel, bermanifestasi di depannya. Dengan cepat mendapatkan kembali bentuk awalnya. Jarak antara kedua sisi dengan cepat menyusut. Yu Tianlong mengangkat tangan kanannya, dan busur listrik biru mulai menyebar di tubuhnya. Sisik ungu kebiruan muncul, dan tubuhnya tumbuh saat ia maju. Dengan setiap langkah, tubuhnya akan mengembang. Ketika dia mencapai pusat arena, tingginya sudah 2,5 meter, dan bahunya setengah meter. Sisik yang menakutkan tetapi megah di lengannya sangat tebal, dan busur listrik ungu kebiruan berderak di sekitarnya. Dia seperti monster berbentuk manusia sekarang, dan bahkan matanya sudah berubah menjadi ungu kebiruan. Tanda hubung. Blue Lightning Tyrant Dragon. Huo Yuhao bertanya sambil menoleh untuk menatap Bei Bei. Bei Bei mengamati Yu Tianlong dari atas panggung, dan menjawab, "Itu benar, ini adalah Blue Lightning Tyrant Dragon. Lebih jauh lagi, ini adalah Blue Lightning Tyrant Dragon berdarah murni." Petik 2. Apakah ini berbeda dengan Anda, kakak? Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, "Sementara milikku juga turun dari Blue Lightning Tyrant Dragon, itu telah mengalami mutasi. Mereka yang merupakan keturunan dari leluhur Yu Xiaogang telah berevolusi menjadi naga suci emas. Sebagian besar darah Blue Lightning Tyrant Dragon hilang. Karenanya, kita tidak memiliki jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon sejati. Orang-orang dengan darah Blue Lightning Tyrant Dragon murni harus seperti dia, sangat eksplosif dan destruktif." Petik 2. Bagaimana itu dibandingkan dengan naga suci emas?
Huo Yuhao bertanya. Kita hanya akan tahu setelah kita bertarung, jawab Bei Bei sambil tersenyum. Ketika dia mendengar ini, Huo Yuhao sampai pada kesimpulannya sendiri. Jika penilaian Bei Bei seperti itu hanya berarti satu hal, Yu Tianlong hampir sekuat kakak laki-lakinya. Sekte Naga Langit sangat kuat, memang. Tanda hubung. Saat Yu Tianlong menghentikan langkahnya, butir-butir keringat mulai terbentuk di dahi Wu Yifan. Dia bukan fanatik pedang seperti Ji Juechen. Dalam hatinya, dia juga memiliki emosi manusia normal. Jika itu adalah Ji Juechen, bahkan jika lawannya sekuat Titlet Douluo, dia masih akan bergerak maju untuk menyerang. Ini bukan karena perbedaan dalam kekuasaan, tetapi karena kemauan. Ini juga mengapa Ji Juechen bisa menemukan pencerahan niat pedangnya sendiri dan domain hanya pada usia 20 tahun. Pada saat ini, Ji Juechen, yang telah menonton Wu Yifan dengan penuh semangat, menutup matanya. Ini karena dia terlalu menyukai pedang, dan karenanya pemahamannya tentang pedang melampaui orang normal. Dari niat pedang yang dilepaskan Wu Yifan, Juechen bisa mengatakan bahwa kehendak Yifan untuk bertempur tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Pendekar pedang ini tidak lagi menarik minatnya. Dihadapkan dengan tubuh seperti gunung musuhnya, tekanan psikologis yang dapat diambil Wu Yifan mencapai batasnya. Dia meraung dan melompat dari tanah. Memadukan pedang dan tubuhnya menjadi satu, dia menyerbu ke arah Yu Tianlong. Niat pedang yang kuat bisa dirasakan sekali lagi, tapi itu masih lebih lemah dari sebelumnya. Dia ditekan oleh aura lawannya. Yu Tianlong tidak mendekat. Sebagai gantinya, dia berhenti, dan menggerakkan otot-otot di lengannya. Cakar naga birunya mengepal, dan listrik di sekitar tubuhnya mulai memudar. Lampu pedang yang kuat ditembakkan dari pedang hijau dan muncul di hadapan Yu Tianlong. Listrik, yang hilang hanya beberapa saat yang lalu, sekarang mulai melonjak keluar dari setiap bagian tubuh Yu Tianlong. Seketika, itu membentuk bola petir saat meniup niat pedang terpisah. Sementara Wu Yifan ditekan, dia masih menjadi kapten Sekte Proudshot. Dia tidak kekurangan pengalaman bertarung. Dia jelas mengerti bahwa peluang kemenangannya melawan orang ini tidak tinggi. Satu-satunya kesempatan yang dimilikinya adalah menggunakan kekuatan ledakannya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki niat untuk menghemat energi saat dia mengerahkan serangan kuatnya segera. Lampu hijau mulai mengembang, dan cincin jiwa kelimanya mulai bersinar. Ini adalah pedang Green Steel ilahi yang kuat lagi. Pedang hijau besar bertepi dengan niat pedang yang parah saat ia menusukkannya ke dada Yu Tianlong. Pedang besar, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi terbuka, membantu Wu Yifan mendapatkan kembali sedikit keuntungan. Yu Tianlong berdiri di sana, tidak bergerak. Di matanya, ada pertunjukan kegembiraan. Dia mengangkat sepasang cakar naga dan membuat gerakan memeluk di depannya. Seketika, sejumlah besar listrik melonjak. Di antara kedua tangannya, sebuah bola petir besar terbentuk. Pada titik ini, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Dalam hal kontrol atas guntur, Yu Tianlong bahkan melampaui kakaknya. Dia memang memiliki Blue Lightning Tyrant Dragon berdarah murni. Ketika dia menyadari bahwa lawannya tidak menghindar, hati Wu Yifan melonjak dengan gembira. Dia tertawa kecil pada dirinya sendiri saat dia berpikir, sementara Proudshot Sekte tidak baik dalam banyak aspek lain, kami mengkhususkan diri dalam menusuk dan mengatasi baju besi tebal. Dalam serangan tatap muka, bahkan jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda akan membayar mahal. Lampu hijau langsung menembus bola petir. Pada saat itu, cahaya di arena redup. Yu Tianlong masih tidak bergerak. Namun, ujung pedang hijau telah menembus bola petirnya. Sungguh gaya bertarung yang mengerikan. Jika itu tidak bisa diblokir, tubuhnya mungkin diiris setengah oleh pedang Green Steel ilahi. Pada jarak ini, bahkan wasit tidak bisa menyelamatkannya. Namun, tepat ketika ujung pedang Green Steel ilahi menembusnya, pedang tidak dapat maju lebih jauh. Lampu hijau dan kilat bersinar tanpa henti. Wu Yifan, yang berada di belakang Sword Green Steel Divine, mengungkapkan ekspresi kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa apa yang datang padanya dari ujung pedangnya bukanlah kekuatan listrik yang mengerikan, tetapi gelombang serangan. Energi listrik sebenarnya terasa seperti lapisan sutra menggerogoti Divine Green Steel Sword-nya.
Ujung tajam pedang itu seperti kulit lembut di muka pertahanan tangguh ini. Ayo lakukan. Wu Yifan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kekuatan jiwanya dikeringkan dengan cepat ketika dia menggunakan skill soul tingkat tinggi ini, dan tidak mungkin dia bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Cincin jiwa keenamnya mulai bersinar, dan tubuhnya tiba-tiba terlintas. Dia meraih ke lampu hijau dan sekali lagi bergerak untuk melarikan diri. Tubuh Wu Yifan bermandikan cahaya. Pada saat yang sama, sulur-sulur listrik kebiru-biruan yang tak terhitung mulai muncul di pedang Green Steel ilahi. Sebuah ledakan terdengar di udara, dan pedang Qi tersebar ke segala arah. Hanya dalam satu saat itu, Wu Yifan adalah sinar cahaya hijau, seperti di chapter sebelumnya. Dia melayang ke arah punggung lawannya. Hanya ada satu kesempatan ini untuknya. Yu Tianlong tampaknya tidak menemukannya. Dia terus berdiri di sana tanpa bergerak. Setiap cakar naganya menjadi terisi listrik saat dia menebasnya di udara. Selain seutas arus listrik yang mengelilinginya, dia tampak tidak berdaya. Sebuah kesempatan. Wu Yifan tidak berhenti sama sekali. Dia bergerak dengan pedangnya, dan dia sudah mencabut semua energinya. Bit terakhir dari kekuatan jiwanya terkonsentrasi pada ujung pedang ini saat ia mengarahkannya langsung ke punggung lawannya. Ujung pedang hijau zamrud itu langsung di belakang Yu Tianlong. Douluo Unbreakable ragu-ragu. Dia bisa mengatakan bahwa Yu Tianlong lebih kuat. Dalam situasi ini, haruskah dia turun tangan? Jika dia turun tangan, Yu Tianlong akan dianggap telah kalah. Saat dia sedang mempertimbangkan ini, dia melihat tatapan kejam di mata Yu Tianlong. Oh sial. Jantung Unknowable Douluo berdetak kencang saat dia menyerbu ke arah mereka berdua. Saat dia hendak menggunakan shading dan melepaskan diri dari tubuh utama pedang Green Steel ilahi miliknya, Wu Yifan merasakan tubuhnya bergerak 1 inci. Ini sukses. Hati Wu Yifan melompat gembira. Namun, tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang salah. Pedangnya telah menusuk di bawah ketiak Yu Tianlong. Itu tidak benar-benar memukulnya. Yu Tianlong tiba-tiba menjepit lengan kirinya dengan erat ke tubuhnya, mengamankan bilah pedang di antara lengan dan tubuhnya. Kemudian, dengan raungan drakonik rendah, objek seperti cambuk yang tampak seperti ekor naga muncul dari kaki kanannya. Petir melintas pada saat ini dan merangkak, melalui Divine Green Steel Sword, ke tubuh Wu Yifan. Wu Yifan tiba-tiba merasakan tubuhnya mati rasa. Petir yang menakutkan sudah menelannya utuh. Dalam keadaan seperti ini, di mana dia bisa bersembunyi? Saat kakinya hendak mengenai Wu Yifan, Douluo yang tidak bisa pecah muncul. Dia mengetuk kaki Yu Tianlong dengan ringan dengan tangan kanannya, sebelum itu membuat kontak dengan Wu Yifan. Dengan dampak berderak, Wu Yifan terbang ke kejauhan. Darah menyembur keluar dari tubuhnya di udara ketika ia terbang mundur dan mendarat dengan keras. Yu Tianlong menarik kakinya. Dia berbalik dan menatap Zheng Zan dengan tatapan mematikan. Jika bukan karena pemukulan Zheng Zan, dia yakin akan menghancurkan organ dalam Wu Yifan. Zheng Zan balas menatap. Nak, apa masalahmu? Aku tidak bisa mengubah aliran kompetisi, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu membunuh. Tanpa ragu, Wu Yifan akan mati seandainya dia benar-benar dipukul oleh Yu Tianlong. Oleh karena itu, Zheng Zan tidak sepenuhnya mengambil kekuatan Yu Tianlong. Kekuatan tendangannya hanya cukup untuk melukai Wu Yifan hingga ia tidak bisa lagi ambil bagian, tetapi itu tidak akan berakibat fatal. Itu tidak mudah bagi Douluo Unbreakable untuk membuat keputusan ini. Kemarahan di mata Yu Tianlong sedikit berkurang. Dia mengangguk pada Unknowable Douluo dan berkata, aku menang. Untuk putaran eliminasi individu, putaran kedua, Heavenly Dragon Sek menang. Setelah akhir duel ini, hasil keseluruhan lebih atau kurang tetap. Dalam hal kekuatan keseluruhan, ada perbedaan besar antara Sekte Proudword dan Sekte Naga Langit. Dalam beberapa putaran berikutnya, Yu Tianlong mampu menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengalahkan lebih banyak 3 penantang secara berurutan. Tim lawan benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Dalam pertempuran untuk 8 besar, Douluo Unbreakable tidak banyak mengganggu. Bahkan jika pihak lain mungkin kehilangan kemampuan bertarung mereka, dia tidak akan campur tangan. Satu-satunya alasan ia turun tangan adalah untuk mencegah kematian. Pada saat ini,
tidak ada harapan yang tersisa untuk Sekte Proudsword. Meskipun mereka tidak mau, mereka masih mengakui kekalahan. Dengan demikian Heavenly Dragon Sect mampu maju ke chapter berikutnya dan menjadi tim kedua yang masuk 8 besar. Di semifinal, kemungkinan mereka akan menantang tim dari Akademi Shrek yang dipimpin oleh Wang Qiwer. Pada titik ini, pertandingan untuk pagi hari telah berakhir. 2 putaran berikutnya untuk 8 tim teratas akan diadakan pada sore hari. Tanda pisah tanda hubung. Di daerah Akademi Shrek, Dai Huabing, Chao Jinsuan, dan yang lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka ketika mereka pergi. Kekuatan lawan mereka berada di luar harapan mereka, terutama Yu Tianlong. Kekuatan yang dia perlihatkan sebanding dengan Wang Qiwer. Ditambah dengan Xing Yan, yang juga seorang kaisar jiwa 6 cincin, mereka menghadapi pertempuran yang sulit di semifinal. Sekte Tang juga kembali ke hotel. Masih ada waktu sampai putaran sore. Sangat penting bagi mereka untuk beristirahat dan menyusun strategi. Tanda hubung. Mereka memutuskan untuk makan siang lebih awal. Bei Bei mengumpulkan teman satu timnya. Semua orang melihat putaran di pagi hari. Bagaimana menurut Anda? Bei Bei bertanya sambil duduk di ujung meja mereka. Su Sanxi menjawab dengan cepat, Sekte Naga Surgawi bukanlah tekanan. Saya pikir jiwa petir Blue Lightning Tyrant Dragon Yu Tianlong lebih kuat dari Anda. Bahkan jika kita melawan mereka 1 lawan 1, tidak akan mudah untuk menang. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, Yu Tianlong telah mewarisi garis keturunan Blue Lightning Thunder Dragon berdarah murni. Tidak ada penyimpangan atau evolusi, itu pasti murni. 10.000 tahun yang lalu, Blue Lightning Tyrant Dragon adalah salah satu dari 6 jiwa bela diri di benua ini. Ini bukan lawan yang mudah. Selain itu, Sekte Naga Langit juga memiliki pesaing kuat lainnya. Jiwa bela diri mereka semua drakonik, dan karenanya, mereka tidak akan lemah. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Shrek di chapter selanjutnya. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan Wang Qiwer. Ada orang lain pikiran lain apa yang ada di benak Anda? Petik 2. Anehnya, Nan Qiu, yang baru saja bergabung dengan Sekte Tang dan tampak sangat sopan, membuka mulutnya untuk berbicara. Saya pikir pola pikir seseorang dalam kompetisi ini juga penting. Ketika Wu Yifan menghadapi Yu Tianlong, dia tidak lemah. Namun, ia berada di bawah tekanan psikologis yang sangat besar dari lawannya. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki mental yang sangat lemah. Dia seharusnya setidaknya bisa memberi Yu Tianlong masalah, daripada akhirnya kalah parah. Petik 2. Bei Bei tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Qiu benar. Mental seseorang juga penting. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Wang Qiwer melakukan ini lebih baik daripada kita di sini. Jujur saja, saya sudah menunggu hari ketika Wang Qiwer akan melawan seseorang seperti Yu Tianlong. Aku ingin tahu pertandingan apa yang akan terjadi. Apakah kamu tahu, Yu Hao? Petik 2. Huo Yu Hao menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, sementara saya tidak ingin merusak kepercayaan semua orang, ada sesuatu yang saya rasa harus saya katakan. Kami dalam masalah. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua terkejut, termasuk Bei Bei. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Huo Yu Hao. Bei Bei mengangguk dan berkata, katakan, tidak masalah apa masalahnya, kita harus menghadapinya bersama. Anda meminta pertemuan ini. Belum terlambat untuk membuat strategi balasan. Petik 2. Huo Yu Hao berkata, setelah putaran pagi, ada 2 penilaian yang bisa kita buat. Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant dan Sekte Proudsword tidak mengandung anggota sekte tubuh yang tersembunyi. Petik 2. Ketika mereka mendengar analisis ini, mereka langsung mengerti apa yang dia maksud. Seketika, wajah mereka berubah. Huo Yu Hao melanjutkan, aku dengan hati-hati mengamati Sekte Naga Langit. Ketika Yu Tianlong pergi untuk bertarung, semua orang di tim mereka, terlepas dari apakah mereka berada di tim utama atau cadangan, semua menatapnya dengan kagum. Ini tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, kita tahu pentingnya Yu Tianlong untuk Sekte Naga Langit. Selanjutnya, jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon Yu Tianlong bukanlah jiwa tubuh.
Ini berarti bahwa lawan yang paling kuat dari Sekte Naga Langit tidak memiliki tautan ke Sekte Tubuh. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Sekte Tubuh tidak mungkin disembunyikan di sana. Sebelumnya, kami menganalisis beberapa tim yang mungkin disembunyikan oleh Body Sect. Sekarang, kita dapat menyimpulkan bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Akademi Nasional Star Luo dan Sekte Snow Demon. Untuk Akademi Nasional Star Luo, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka berkolaborasi dengan Body Sect hampir dapat diabaikan. Di sisi lain, Sekte Snow Demon, yang berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, jauh lebih mungkin bersekongkol dengan Sekte Tubuh. Hari ini, saya juga memperhatikan bahwa setidaknya 6 anggota cadangan mereka tidak menunjukkan banyak reaksi ketika Yu Tianlong muncul. Dengan kata lain, mereka tidak terkejut dengan kekuatannya. Apa artinya ini? Aku takut kita mendapatkan ujung tongkat kali ini. Petik 2. Pada titik ini, semua orang tahu apa maksudnya. Kamar itu langsung sunyi senyap. Untuk menggambarkan situasi mereka sebagai ujung tongkat pendek adalah pernyataan yang meremehkan. Apa artinya bertemu dengan Sekte Tubuh? Mereka cukup kuat untuk melawan Akademi Shrek. Mereka juga berani menyerang Hall Virtues dan menimbulkan kerusakan parah pada mereka. Tidak ada yang meragukan keuntungan dari Sekte Tubuh dalam hal jiwa bela diri mereka. Dengan datang ke Sun Moon Empire untuk bersaing, mereka menunjukkan betapa percaya diri mereka. Seven Monsters Shrek telah lama curiga bahwa Holy Ghost Sect akan muncul dalam kompetisi ini. Ini adalah rencana Kekaisaran Sun Moon telah dirancang untuk merawat Sekte Tubuh. Saat ini, mereka akan terjebak dalam semua itu. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan Sekte Tubuh, ada kelompok Master Roh Jahat yang lebih misterius di belakang Sekte Tubuh, Sekte Roh Kudus. Sejauh ini, kematian telah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Jika mereka ingin keluar dari perangkap ini, akan sangat sulit bagi Sekte Tang. Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, jangan terlalu demoralisasi, teman-teman. Sementara lawan kita kuat, kita juga tidak lemah. Kakak Penatua dapat bertarung sekali lagi, dan Sekte Tang kami memiliki 3 kaisar jiwa 6 cincin. Kami bertiga memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam aspek ini, Sekte Tubuh tidak bisa mengalahkan kita. Akademi dapat menyamai tubuh sekte, dan kami sekarang memiliki gelar Shrek Seven Monsters. Apakah kita seharusnya takut pada mereka? Petik 2. Su Sanshi mengangguk, dan keinginan kuat untuk bertarung muncul di matanya. Itu benar, Yu Hao benar. Persetan Sek Tubuh. Saya akan bercinta mereka semua. Saya akan pergi dulu untuk chapter penyisihan individu. Petik 2. Bei Bei memberi isyarat padanya untuk memberitahunya agar tenang. Diam. Kita bisa mengetahui siapa anggota Sekte Tubuh yang lebih kuat sebelumnya, dan bersiap melawan mereka. Yu Hao, beritahu kami apa yang Anda pikirkan, dan strategi yang ada dalam pikiran Anda. Petik 2. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, Sekte Tubuh tidak diragukan lagi kuat. Tidak mungkin mengalahkan mereka 1 lawan 1. Meski begitu, saya merasa bahwa kita harus mengadopsi strategi Shrek. Selama salah satu dari kita bisa memenangkan 3 putaran eliminasi individu, kita bisa memaksa mereka ke chapter group. Petik 2. Keuntungan terbesar yang dimiliki Tang Sekte adalah dari deteksi spiritual Huo Yu Hao. Dengan itu, sementara Tang Sekte tidak sering bertarung di chapter group, mereka belum menghadapi lawan sejati sejauh ini. Selain itu, karena 7 monster Shrek telah saling kenal selama bertahun-tahun, mereka semua bekerja dengan baik bersama. Bei Bei berkata, lalu, menurutmu siapa yang harus kita kirim pertama kali di chapter eliminasi individu? Kami menghadapi Sekte Tubuh, bukan tidak mungkin kami akan mencetak 3 kemenangan seperti Wang Qiwer. Petik 2. Huo Yu Hao berbicara tanpa ragu, aku akan pergi dulu. Kamu. Bei Bei terkejut. Wang Donger, yang duduk di sebelahnya, menatapnya tajam. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, ada beberapa keuntungan bagi saya untuk menjadi yang pertama. Pertama, lawan tidak akan mengharapkan saya bertarung lebih dulu. Kedua, saya memiliki jiwa tubuh juga. Sebagai perbandingan, saya mengerti mereka lebih baik daripada orang lain di sini. Ketiga, sementara saya tidak bisa bergerak, saya punya banyak trik di lengan baju saya.
Saya yakin setidaknya satu kemenangan. Baru-baru ini, kekuatan spiritual saya juga meningkat. Yang paling penting, itu tidak akan mempengaruhi semua orang jika aku menjadi sedikit lebih terkuras selama putaran eliminasi individu. Saya mengarahkan putaran grup, dan tidak bertarung langsung di dalamnya. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa bertarung di depan seperti orang lain. Deteksi spiritual hanya akan menguras sedikit kekuatan spiritual saya. Saya dapat membantu orang lain, memberikan kontrol dan memberikan bantuan dari belakang. Putaran grup tidak akan membebani saya. Selanjutnya, saya punya. Dia dengan lembut mengatakan beberapa kata, yang membuat semua orang tersenyum. Heike itu mengerjap, dan senyum licik menyelinap di wajahnya. Dia menyenggol Huo Yuhao dan tertawa kecil, adikku, tidakkah kamu takut akan aula kebajikan terkenal yang mengejarmu?